Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mereview kembali video tentang anak muda naik haji. Sebelum saya menjelaskan materi yang dibawakan dalam video tersebut, saya akan membahas tempat diadakannya pengambilan video tersebut. Menurut saya, tempat tersebut sangatlah baik dan sangatlah cocok untuk dijadikan kita berwisata rohani. Di dalam ruangan tersebut terdapat banyak sekali doa-doa atau surah-surah yang sering kita baca dan seharusnya kita baca. Ruangan tersebut didesain sedemikian rupa agar sama seperti suasana di Jazirah Arab. Selanjutnya, video tersebut sangatlah banyak memotivasi kita para kaum milenial, para kaum anak muda untuk menyempurnakan keislaman kita, yaitu menjalankan ibadah haji. Apabila kita menjalankan ibadah haji pada saat keadaan muda, akan lebih maksimal dalam menjalankan hajinya. Adapun beberapa syarat dalam menjalankan haji, yaitu yang pertama yang sudah banyak kita ketahui, yaitu bagi yang mampu. Namun bagi yang mampu ini, apabila kita mempunyai niat untuk berhaji, maka kita akan mampu untuk melaksanakannya. Adapun batas-batas umur untuk kita menjalankan ibadah haji. Batas-batas umur untuk menjalankan haji ini ada dua. Yang pertama yaitu batas syariat dan yang kedua yaitu batas administratif. Batas syariat bisa kita artikan sebagai batas umur di mana pada saat kita baligh, yaitu antara 7 sampai 9 tahun. Dan apabila batas administratif di Indonesia yaitu 18 tahun. Dan beberapa negara yang lain pun hampir sama untuk menerapkan hal tersebut. Akan tetapi umur administratif ini mendapatkan banyak sekali kecaman dan yang lainnya karena terkait pada penungguan kuota haji yang sangatlah terpaut jauh dengan pemberangkatan. Bisa kita sebut sebagai waiting list. Beliau telah menyebutkan bahwa janganlah sampai kita telat dalam mendaftarkan diri untuk berhaji, karena kita hidup berjalan untuk menuju kematian, dan yang namanya umur tak ada yang tahu. Bahkan sering sekali dikutip oleh para khutbah dalam sidang Jumatnya, yaitu jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi apabila kita wafat sebelum melaksanakan ibadah haji, banyak kemungkinan kita
wafat dalam keadaan Islam yang tidak sempurna. Karena bisa kita ketahui rukun Islam yang terakhir yang harus kita sempurnakan yaitu ibadah haji. Adapun beberapa resiko apabila kita berangkat dalam usia tua. Beliau bisa menyebutkan resti. Resti ini yang berarti resiko tinggi. Ibadah haji bisa kita simpulkan sebagai ibadah fisik. Karena banyak sekali ibadah-ibadah haji dalam runtutan ibadahnya itu sangat berkaitan dengan fisik, kekuatan fisik kita terhadap menjalankan ibadahnya, terhadap lingkungannya. Dan karena yang saya sebutkan tadi, ada beberapa tahapan kita dalam pemberangkatan sampai kita berada di tanah sucinya, sangat banyak sekali mengorbankan fisik. Apabila fisik kita tidak prima dengan umur yang tidak lagi muda, maka akan banyak sekali beberapa kemungkinan. Salah satunya tidak kuatnya kita terhadap suhu di sana, karena suhu di tanah suci sangat ekstrim, tidak bisa kita tebak. Bahkan beliau menyebutkan sangatlah panas berada di sana tuh. Apabila umur kita terlalu tua saat menjalankan haji, ditakutkan ibadah haji kita tidak sempurna dan kita kurang mengeksplor tempat-tempat di tanah suci, lalu kurangnya kita menikmati ibadah. Nah makanya beliau, guru saya, sangat menganjurkan untuk pendaftaran atau mengikuti haji muda. Gitu. Lalu apabila kita menjalankan petugas sesuai dengan jurusan kita, manajemen haji dan umroh, apabila kita menjadi petugas haji, kita harus bisa menjadi petugas yang profesional dan bisa memilih mana saja yang bisa lebih kita pentingkan, terutama kepada orang tua, karena banyak sekali kejadian kepada orang tua tersebut, entah itu kehilangan uang, entah ada yang memakai kursi roda, tersesat dan yang lainnya. Maka dari itu kita harus diusahakan untuk sesegera mungkin mengetahui runtutan acara dalam ibadah haji, mengetahui tempat-tempat ibadah haji di sana. Bahkan kita harus terbiasa untuk menjalankan ibadah haji tersebut. Lalu bisa kita kutip bahwa harus dan dianjurkan, sangat dianjurkan untuk mendaftarkan haji sesegera mungkin, agar pada saat kita beribadah kita masih dalam keadaan muda dan fisik kita masih prima. Ada beberapa tips supaya kita naik haji di usia muda. Tips itu ada dua. Dua tersebut, yang pertama yang pertama ini sama seperti hablu minallah, hubungan kita terhadap Allah. Dan yang kedua yaitu usaha. Nah, jadi dibalik niat, doa, lalu harus ada usaha. Nah, rumus ini sangatlah sedikit, namun sangatlah berpengaruh terhadap niat kita dalam berhaji di usia muda. Nah, yang pertama ini yaitu usolli. Usolli itu sholat, dan di dalam sholat itu terdapat banyak sekali doa-doa. Nah, doa
ialah membangun konektivitas kita terhadap Allah agar disegerakan atau sesegera mungkin kita ditakdirkan untuk menunaikan ibadah haji. Yang telah saya jelaskan tadi yaitu hablu minallah, hubungan kita terhadap Allah dulu, entah itu dalam kita beribadah, berdoa, menjalankan kewajiban, melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Kita itu harus sedemikian rupa kita konsep dan kita jalankan dengan sebaik mungkin. Karena yaitu tadi, harus banyak-banyaklah berdoa. Lalu yang kedua yaitu usaha. Nah, dalam usaha ini mencakup banyak beberapa poin yang harus kita penuhi semua, yaitu yang pertama niat, yang kedua pengkonsepan terhadap pembiayaan ibadah haji, lalu mulai disiplin dan membuka buku tabungan khusus haji, dan kuatkan tekad agar tidak mengambil atau menggunakan uang tabungan haji tersebut. Apabila kita sudah menabung dengan baik, dengan rajin, sampai tabungan kita telah terisi 25 juta mungkin. 25 juta ke atas, kita sudah otomatis untuk mendapatkan kursi untuk melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi di balik usaha tersebut kita harus tetap memperbaiki ibadah kita terhadap Allah, mendekatkan diri kepada Allah, karena segala sesuatu itu ditakdirkan oleh Allah. Tanah suci bukan milik sultan-sultan. Tanah suci bukan milik manusia, tapi tanah suci itu milik Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya kita beribadah haji, kita menjadi tamu istimewanya Allah. Nah, jadi diusahakan untuk membuat planning konsep agar kita melaksanakan haji di usia muda. Adapun siasat. Siasat kita apabila belum mampu untuk menjalankan ibadah haji ini. Yang pertama tak lain dan tak bukan yaitu umroh. Nah, sedikit menjelaskan tentang perbedaan haji dan umroh. Umroh bisa kita artikan sebagai ziarah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah. Nah, umroh di sini perbedaannya dengan haji, umroh lebih melaksanakan kegiatannya hanya di tempat sekitaran Masjidil Haram, dan umroh bisa dilaksanakan pada bulan-bulan yang lain. Beda halnya seperti haji yang dilaksanakan hanya pada bulan haji saja. Lalu tempat dilaksanakannya ibadah haji sangatlah luas, karena ada beberapa tahapan dalam ibadah haji yang tidak ada dalam runtutan acara melaksanakan umrah. Jadi intinya kita itu harus mengusahakan untuk beribadah haji di usia muda, karena di usia muda itu kita masih mempunyai fisik yang sangatlah prima, baik, dan apabila kita melaksanakan haji pada saat umur kita telah tua, maka
ditakutkan pada saat kita melaksanakan ibadah haji itu tidaklah sempurna dan tidaklah nikmat lah, tidak menikmati dalam beribadah tersebut. Mungkin cukup sekian review video anak munadek haji. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perlakuan. Di sini saya masih belajar dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perlakuan. Undur maqala wala tandur maqala. Kesalahan datangnya dari setan dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.